ada kiri dan kanan dan depan belakang, dan terdapat dua settingan, yaitu pertama mirror dan kedua ada radial. Nah, kita awali dengan mirror setting di sini. Nah, pada settingan ini kita bisa mempercepat proses scope kita dengan menambahkan koordinat X, Y, atau Z untuk membuat persamaan pada sisi yang sedang kita kerjakan. Seperti yang sudah teman-teman lihat tadi di saat saya membuat pala tadi, itu saya menggunakan setting mirror biar mempercepat proses pembuatan palanya itu dan juga supaya terlihat simetris si palanya itu, seperti itu. Nah, kalau untuk radial yang kedua, jadi radial ini sama halnya dengan si mirror juga, tapi radial ini, settingan ini hanya digunakan untuk membuat suatu pola-pola tertentu dari settingan yang sudah dibuat oleh kita ini. Nah, jadi settingannya itu ada di sini, radial. Jadi coba kita balik lagi ke Blender. Contohnya pala yang tadi sudah kita buat di sini, guys. Saya rapiin dulu bentar. Saya sini. Nah, seperti yang kita coba contohnya di objek pala yang sudah saya buat tadi di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita pencet N atau arah anak panah di sini, kita buka tool, di sini ada namanya simetri. Kita klik, nah kita geser ke bawah. Nah di sini ada namanya radial. Nah settingan ini itu yang membuat kita mendapatkan efek radial itu, guys. Jadi di sini kalau misalkan satu doang ya, kita tambahin jadi 5. Nah dia ada banyak, ada 5 titik dari si brush ini. Begitupun dengan yang lain juga. Itu bisa menambahkan si titik brushnya ini. Nah, jadi dia akan membentuk pola seperti ini. Contohnya kayak gini. Nah, kalau misalkan kita klik, kita geser, nah dia jadi ngebuat bunga di sini gitu. Seperti itu, guys. Kalau radial itu, jadi benar-benar memang dikhususkan untuk membuat suatu pola-pola tertentu, pola-pola yang unik dari buatan teman-teman. Teman-teman bisa mengeksperimen si bagian radial ini untuk membuat objek ini benar-benar unik banget. Untuk membuat karakter atau objek yang unik. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu remesh. Nah, jadi remesh ini merupakan settingan untuk menambahkan poligon pada objek kita untuk merubah topologi kita. Hampir sama dengan modifier subdivision di sini, nambahin poligon ke objek kita. Nah, tapi remesh ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada vector remesh dan quad remesh. Nah, nambahin poligonnya itu beda. Jadi dia itu ngebuat di saat kita menambahkan poligon, nah topologi atau bentukan tata letak dari poligon ini di pada objek kita itu berubah seperti ini. Jadi itu tuh semacam segi empat di sini, entah itu segi empat atau pola-pola tertentu yang ada di sini. Nah, jadi dia ini kenapa bentuk kayak gini? Jadi bentuk si topologinya ini menjadi seperti ini tuh bisa ngebuat bagian-bagian tertentu yang area topologinya itu jelek atau rusak, itu bisa langsung diperbaiki menggunakan smooth brush seperti itu. Jadi ini benar-benar berguna banget di saat kita itu menggabungkan dua objek atau merapikan objek kita ini, si remesh. Nah,
Ya, yang terakhir ada remesh. Jadi remesh ini merupakan settingan untuk menambahkan poligon pada objek kita dan merubah topologi kita. Jadi settingan ini hampir sama dengan modifier subdivision surface, tapi dia ini remesh ini itu bisa membuat topologi kita itu yang awalnya berantakan menjadi lebih bagus lagi, atau membuat objek kita itu poligonnya itu bisa ditambahin dan dikurangin seperti itu. Jadi settingan remesh ini itu dinamakan voxel remesh. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, dia itu bisa merapihkan dan juga memperbaiki topologi-topologi yang berantakan atau menggabungkan dua objek itu, atau juga bisa voxel remesh ini juga bisa digunakan untuk menyambungkan dua objek berbeda menjadi satu seperti itu. Nah, contohnya seperti ini guys. Nah, pada objek ini, jika saya ini kan dia masih kepisah nih objeknya nih antara leher dan pala. Kalau misalkan saya remesh di sini, nah remesh ini udah auto voxel guys. Jadi sini kita bisa lihat voxel size. Nah, itu kita bisa atur si voxelnya ini, si topologinya ini antara teman-teman ZR di sini untuk bisa melihat. Teman-teman geser aja mouse teman-teman, bisa milih mau seberapa banyak si topologinya, mau seberapa banyak si poligonnya ini. Kalau misalkan teman-teman PC-nya atau laptopnya itu nggak kuat, sebaiknya jangan terlalu banyak, atau sebaiknya sedikit aja, karena ini semakin banyak poligon itu benar-benar bisa ngebuat PC teman-teman itu berat banget seperti itu. Jadi kalau misalnya udah sesuai, udah dapat, kita klik lalu remesh di sini. Nah, ini merupakan angka yang tadi sudah kita pilih, yang sudah saya pilih, lalu tinggal kita remesh aja di sini. Oh, sorry. Nah, hasilnya jadi seperti ini guys. Ini tandanya berarti udah kegabung nih antara objek ini dan objek ini. Seperti itu. Nah, jadi sebelum kita itu meremesh si objek kita ini, menggabungkan antara objek si leher dan objek pala, kita harus gabungin si objeknya ini secara manual dulu di sini menggunakan Ctrl J di sini. Jadi teman-teman klik bagian ini lehernya, terus objek satunya lagi langsung Ctrl J aja, dia udah jadi langsung satu mesh seperti itu. Tapi kalau misalkan di edit mode itu masih bisa dibilang masih dua objek yang berbeda gitu, nggak jadi satu seperti itu guys. Nah, kalau misalkan jadi satunya itu, kalau misalkan sculpting menggunakan remesh tadi, nah hasilnya itu menjadi seperti ini guys. Nah, karena ini berantakan, ini tadi sudah saya jelaskan si remesh ini seperti apa cara memperbaikinya. Itu yang rusak ini, itu teman-teman tinggal menggunakan smooth brush aja di sini. Nah, dia udah langsung rapi seperti itu guys. Seperti itu teman-teman untuk menggabungkan dua objek menjadi satu menggunakan remesh.
Oke. Baik teman-teman, sekian dari saya untuk pertemuan terakhir kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan mengenai brush tool atau settingan-settingan yang lain ya mengenai sculpting, atau bagaimana caranya ngebuat pala tadi, atau mengenai retopologi yang tadi saya jelaskan, ya teman-teman bisa langsung tanyakan aja di Zoom nanti ya, dan juga di grup WhatsApp. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang udah terus mengikuti bootcamp ini. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk mengikuti bootcamp ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.